bincang-bincang santai dan asik tentang adanya program SSK, Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 1 Donomulyo. Saya, Imael Kristiana dari kelas 8C, bersama Ibu Lulus Puji Lestari, SPD. Ia adalah konselor, guru penggerak Angkatan ke-7, kesiswaan, dan sekaligus pembina SSK di SMP Negeri 1 Donomulyo. Ibu Lulus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi, banyak sekali yang belum tahu tentang Sekolah Siaga Kependudukan. Ya, ini adalah topik utama kita pada hari ini. Jadi, apa sih pengertian dari program Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK ini? Baik, SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan adalah program pemerintah yang dari BKKBN yang kemudian dimasukkan ke dalam program sekolah, di mana mengintegrasikan mata atau materi kependudukan ke dalam mata pelajaran, sehingga terkait dengan kegiatan kependudukan ini memang disarankan untuk masuk atau include ke dalam program sekolah seperti itu. Lanjut, apa latar belakang dari adanya program Sekolah Siaga Kependudukan ini? Yang melatar belakangi adalah karena berbagai kasus atau permasalahan yang ada di Indonesia, bahwa banyak anak yang stunting, kemudian anak yang drop out atau yang putus sekolah. Nah, dari hal ini dengan jumlah penduduk yang semakin lama akan semakin besar, semakin pesat, apalagi nanti akan tahun 2045 kita akan mengalami bonus demografi, di mana manusia itu jumlahnya luar biasa sekali ya, banyak. Akhirnya dari BKKBN sendiri itu membuat program di mana agar bisa untuk bagaimana agar sekolah atau istilahnya negara kita itu memiliki orang atau istilahnya penduduk yang berkualitas. Nah, dari berkualitas ini nanti harapannya masuk juga ke sekolah-sekolah dengan program Sekolah Siaga Kependudukan. Dibuatnya program ini pasti ada tujuan dan manfaatnya kan? Ya. Apa tujuan dan manfaat dari program Sekolah Siaga Kependudukan itu? Iya, dengan adanya SSK atau Sekolah Siaga Kependudukan ini, manfaatnya bahwa kita memiliki wawasan, pengetahuan, dan juga hal-hal yang terkait dengan materi kependudukan. Selain itu, kita juga harus bisa untuk mengambil sikap bagaimana dengan permasalahan kependudukan ini agar kita bisa menjadi lebih berkualitas. Nah, kok bisa ada program SSK di sekolah ini? Bagaimana sejarah dan pendirian SSK di SMP Negeri 1 Donomulyo ini? Ya, awalnya adalah dari tim PKB, penyuluh KB Kecamatan Donomulyo. Itu ada rapat dengan BKKBN dan juga dengan GPPKB Kabupaten Malang. Nah, dari rapat itulah yang mana hasilnya itu perlu mengimbaskan siaga kependudukan, yang mana ada program SSK yang akhirnya masuk ke sekolah. Dan karena di Donomulyo ini sekolah mana yang siap untuk merencanakan atau untuk menerapkan SSK. Nah, alhamdulillah SMP Negeri 1 Donomulyo dan pada saat itu langsung mengatakan untuk siap untuk mendirikan atau untuk menerapkan program Sekolah Siaga Kependudukan. Nah, SSK SMP Negeri 1 Donomulyo ini bisa mendapat predikat paripurna. Ini bagaimana? Ya, dari tahun 2021 SSK SMP Negeri 1 Donomulyo terbentuk. Itu kemudian dari tahun 2021 kami diminta untuk mengikuti monitoring. Jadi monitoring dan evaluasi kegiatan SSK selama tahun 2021 sampai 2022, dan akhirnya dari monitoring tersebut telah memenuhi kriteria dan juga syarat-syarat paripurna, di mana paripurna itu artinya ada beberapa mata pelajaran yang sudah memasukkan materi kependudukan. Kebetulan di SMP Negeri 1 Donomulyo kemarin kita sudah memasukkan mata pelajaran
PJOK, kemudian materi kependudukan yang lainnya bahasa Indonesia, karena ini kan ruang SSK ya, di ruangan kita ini di sini ada berbagai macam materi kependudukan, termasuk buku-buku tentang kependudukan ini bisa dipelajari anak-anak sehingga menjadi bahan literasi masuk ke dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Selain itu juga ada mata pelajaran matematika yang memasukkan materi kependudukan, di mana dari hasil analisa anak-anak dalam mencari informasi terkait dengan jumlah penduduk yang ada di wilayah Donomulyo, akhirnya ini menjadi suatu materi yang unik, yang menarik juga. Bagaimana menghitung jumlah penduduk, mungkin yang laki-laki, yang usia produktif berapa, yang remaja berapa, seperti itu. Jadi sudah masuk dari materi tersebut. Apakah program ini ada lomba tingkat provinsi atau nasionalnya? Iya, ada. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Donomulyo tahun 2023, setelah kita mendapatkan Piagam Paripurna tahun 2022, nah itu tahun 2023 kita diminta untuk mengikuti lomba SSK Jawa Timur. Nah, dan di tahun 2024 ini insya Allah SMP Negeri 1 Donomulyo atau SSK-nya siap untuk mengikuti lomba SSK tingkat nasional. Seperti itu. Dengan adanya program SSK ini, imbasnya ke sekolah mana saja? Nah, alhamdulillah karena kita memang sudah kategori SSK paripurna, dari pihak DPPKB Kabupaten Malang pun juga menghimbau bahwa yang SSK paripurna itu harus mengimbaskan ilmu, itu tidak bisa hanya berdiam saja, sehingga perlu untuk kita tularkan ke area wilayah Donomulyo. Nah, kebetulan di wilayah Donomulyo ini kita membawai ada teman-teman di SMP negeri dan swasta di lingkungan Subrayon 36 Donomulyo. Akhirnya SMP Negeri 1 Donomulyo kita juga mengimbaskan ke Subrayon. Ada kurang lebih 7 sekolah di Subrayon 36 Donomulyo. Sejauh ini kegiatan intrakurikuler yang telah dilaksanakan dalam program Sekolah Siaga Kependudukan ada apa saja, Bu? Kalau untuk kegiatan intrakurikulernya antara lain kegiatan SSK-nya include ke kegiatan OSIS. Ada juga yang ekstrakurikulernya masuk ke pramuka. Kemudian di sisi lain juga masuk ke PMR. Bisa masuk juga ke PKS. Kemudian olahraga voli. Nah, di mana materi-materi kependudukan ini memang untuk kegiatan-kegiatan tersebut ini sangatlah penting, karena mereka sebagai generasi penerus bangsa, mereka harus memiliki kualitas yang luar biasa. Harapannya apapun ilmu yang mereka peroleh, sehingga mereka paham tentang permasalahan-permasalahan kependudukan. Nah, hal yang utama lagi biasanya anak remaja ya, ini yang muncul permasalahan yang sangat umum sekali. Mungkin anak-anak remaja sudah mulai menyukai lawan jenis. Nah, ini memang sudah dilema ya, antara anugerah, tapi bagaimana kita harus bisa untuk mengelola diri, mengelola hati. Nah, karena ketika kita nanti sudah mulai remaja menyukai lawan jenis, kalau tidak kita tata, otomatis nanti remaja ini khawatir jika terjadi pernikahan dini. Jika akhirnya terjadi pernikahan dini, akhirnya mungkin belum selesai pendidikannya sudah drop out. Bisa jadi mungkin, mohon maaf, sudah menikah di usia remaja yang belum waktunya. Karena kalau di peraturannya dari BKKBN itu sendiri, bahwa untuk usia pernikahan itu idealnya adalah untuk anak putri umur 21 tahun dan untuk anak putra umur 25 tahun. Sehingga di masa-masa itu mereka sudah matang. Nah, harapannya, tadi saya dari latar belakang SSK terbentuk mencegah stunting itu tadi, bahwa harapannya ke depan kita itu betul-betul siap untuk anak-anak remaja putri itu dalam melahirkan siap, sehingga anak yang menjadi generasi berikutnya tidak terjadi stunting, sehingga sudah siap hormonnya, siap fisiknya, siap mentalnya, dan juga siap ekonomi. Nah, harapannya demikian, karena kalau usia 21, yang laki-lakinya 25, sudah otomatis itu sudah masa-masa produktif, mereka sudah bekerja, jadi tidak menggantungkan diri pada orang tua. Gitu ya. Sekolah Siaga Kependudukan dapat diintegrasikan dalam KBM maupun ekstrakurikuler. Itu maksudnya bagaimana? Ya,
saya ceritakan di awal bahwa materi kependudukan ini masuk dalam mata pelajaran. Saya tambahkan lagi, mungkin bisa di mata pelajaran, kalau IPS, semua mata pelajaran IPS insya Allah masuk dalam kategori kependudukan ini. Tapi di IPA, bagaimana kita memahami tentang reproduksinya manusia, itu juga termasuk kategori ilmu pengetahuan di mana orang remaja harus paham. Sehingga ini juga sudah include ya, sudah masuk atau terintegrasi materi kependudukannya ke mata pelajaran. Kalau yang di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, kemudian ada kegiatan PKS, voli dan sebagainya, nah itu adalah pengembangan bakat anak di mana mereka harus bisa betul-betul berkualitas, meningkatkan potensi dirinya di bidang apapun, sehingga dengan potensi diri yang berkembang baik, yang berkualitas, nah itulah tujuan dari sekolah siaga kependudukan. Nah, sebelum kita tutup ini ada pertanyaan terakhir dari saya. Ya. Apa peran guru adanya SSK dan apa harapan untuk siswa-siswi Arnesa dengan adanya SSK ini? Nah, peran Bapak Ibu guru itu sangat penting sekali dalam mendorong dan juga mengingatkan, kemudian memberikan wawasan tambahan kepada remaja kita tentunya ya. Jadi Bapak Ibu guru dalam memberikan materi pembelajaran kesehari-hariannya di mata pelajaran mereka bisa memasukkan materi-materi kependudukan. Nah, dari hal ini anak-anak tidak hanya satu guru saja yang berperan, akhirnya banyak guru. Nah, karena banyak guru akhirnya mereka sudah sering mendengarkan, sehingga sudah tidak asing lagi dengan siaga kependudukan. Dan harapan untuk seluruhnya ya, remaja, tidak hanya remaja Arnesa saja, tapi untuk seluruh remaja Indonesia, bahwasanya mari kita betul-betul tambah kualitas dirimu, maksimalkan potensimu, agar juga paham tentang masalah kependudukan yang ada di Indonesia kita, sehingga mereka siap mampu merencanakan masa depannya dengan baik. Karena dalam BKKBN itu sendiri ada salah satu salam BKKBN bahwa berencana itu keren ya, sehingga itu memang harapan kami, kita rencanakan semuanya selagi masih muda, masih ada waktu, masih ada berpikir untuk hal yang lebih baik lagi, lakukan hal-hal yang positif sebaik mungkin. Saya kira demikian. Ada mungkin juga bisa jadi menambah wawasan terus setiap harinya tanpa terkecuali. Jadi setiap hari harus menambah wawasan. Terima kasih waktunya Ibu Lulus Puji Lestari. Sekian obrolan Arnesa Hebat Obah tentang Sekolah Siaga Kependudukan BKKBN. Berencana itu keren. Sampai jumpa. Sampai jumpa.